Oke, saya ke Kang Asep. Kang Asep, apakah Anda sepakat bahwa sebetulnya jaksa penuntut umum salah menerapkan pasal kepada Teddy Minahasa? Ya, nih, wewenang menerapkan pasal atau tidak, mendakwa pasal adalah kewenangan jaksa. Maka jaksa mengajukan perkara dengan dakwaan, ya, bisa alternatif, bisa kumulatif, juga bisa gabungan untuk itu, ya terserah. Justru kalau salah mendakwa ya keenakan penasihat hukumnya. Cuman kalau menggunakan 140 ya salah, kan udah di persidangan juga kita ngikutin, ya. Itu dalam persidangan kasus peredaran narkotika, penasehat hukum Teddy Minahasa menghadirkan saksi ahli meringankan dari pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Pertanyaan penasehat hukum kepada saksi ahli justru bisa menjadi bumerang yang dapat mengancam posisi Teddy sendiri. Kalau ada seorang Kapolda dituduh menjual atau menawarkan narkotika, bukan untuk misi penjebakan. Menurut pendapat ahli, apakah Kapolda akan begitu polos menggunakan handphone miliknya pribadi, meninggalkan banyak jejak pembicaraan WA di dalamnya? Bagaimana pandangan ahli? Sesaat lalu majelis saya mencoba menguraikan tentang misi pertama kejahatan. Pertanyaan saudara penasihat hukum barusan tampaknya relevan untuk saya respon dengan misi kedua kejahatan. Sebagaimana tadi sempat saya sampaikan, bahwa dalam setiap aksi kejahatan paling tidak ada dua misi. Misi kedua adalah bagaimana pelaku menghindari proses hukum, menghindari pertanggungjawaban hukum. Itu artinya dia harus menampilkan segala perbuatan yang akan meloloskan diri dia dari jerat hukum. Dia harus misalnya memanipulasi saksi, dia harus menghilangkan rekaman CCTV, dia harus menghilangkan jejak-jejak kejahatannya, dia harus merusak TKP, dia harus membuang barang bukti, dan segala macam. Kalau yang bersangkutan menampilkan perilaku seperti yang disebut oleh saudara penasihat hukum, yaitu berkomunikasi tentang terindikasi sebagai sebuah perbuatan pidana, tapi dengan meninggalkan jejak-jejak yang sedemikian nyata, maka menurut saya sekali lagi patut dipertanyakan, apakah memang yang bersangkutan memiliki visi tertentu ataukah lainnya. Ada keterlibatan penuh baik dari sisi kognitif maupun afektif, dari sisi pikiran maupun perasaan ketika dia menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepada dirinya. Apakah itu menanda bahwa informasi yang diberikan itu otentik atau tidak, itu lain soal, karena sekali lagi saya tidak bisa menakar itu mengingat saya tidak punya akses ke alat bukti lainnya. Tetapi yang ingin saya tekankan adalah ekspresifnya terdakwa, ekspresifnya hakim, ekspresifnya saksi di ruang sidang hingga derajat tertentu justru akan bermanfaat konstruktif sepanjang ada 3 syarat. Pertama, walau bagaimanapun kekesalan atau amarah itu tetap harus disampaikan dengan cara yang beradab, tidak dengan cara-cara yang destruktif, melempar barang, mencaci maki atau sejenisnya. Pertama. Yang kedua, amarah atau kekesalan atau perasaan negatif itu ditujukan untuk hal yang juga jelas. Misalnya, lagi-lagi saya memberikan ilustrasi sesi tanya jawab antara Teddy Minahasa dengan penasihat hukum Dodi. Yang saya lihat pada beberapa pertanyaan Teddy Minahasa sengaja memberikan jawaban yang juga disertai dengan luapan emosi negatif. Apakah itu salah? Tadi saya katakan tidak salah. Kenapa tidak salah? Karena menurut saya ekspresi amarah atau kekesalan yang disampaikan oleh Teddy Minahasa pada saat itu adalah tepat. Karena dia diajukan pertanyaan yang membingungkan, pertanyaan tidak jelas, pertanyaan dengan asumsi yang keliru. Beberapa hari lalu, jaksa sempat mengkritisi isi pesan chat WhatsApp dari Teddy kepada Dodi dan juga Linda yang sengaja dihapus. Saat ditanya tentang isi chat yang dihapus tersebut, Teddy beralibi dirinya telah lupa dengan isi chat tersebut. Reza mengungkap, seseorang yang melakukan kesalahan akan berusaha menutupinya atau menghilangkan jejak bukti. Dari beberapa isi pesan Teddy pada Dodi dan Linda yang sengaja dihapus, menunjukkan ada niatan Teddy Minahasa untuk menghilangkan bukti. Selain itu, usaha Teddy yang berusaha membujuk keluarga Dodi untuk membuat skenario rekayasa kasus juga menunjukkan bahwa Teddy memang terlibat dan diduga adalah otak dari peredaran narkoba ini. Mungkin karena beliau yang pesan yang dihapus itu otomatis beliau sendiri yang hapus. Biar beliau yang menerangkan apa sih habis percakapan tersebut adalah pesan dihapus. Kira-kira pesan dihapus itu apa? Itu Baik.
Bisa diterima, silakan. Diperbolehkan menjawab Yang Mulia? Silakan. Saya sudah 52 tahun Pak Jaksa, ingatan saya juga sudah mulai menurun. Saya tidak sejenius Saudara Dodi yang sampai titik komanya ini di bulan Agustus dia masih apal. Nih, dari hasil lapor digital BAP-nya Saudara Dodi sekian panjang dia apal titik komanya. Ini siapa yang mendidik? Baik, saksi, bukan itu yang ditanyakan dijawab. Untuk memastikan klarifikasi yang ada di gambar layar. Yang di delete kami tidak bisa mengingat lagi yang jawabannya tidak bisa mengingat. Nah, itu. Nah, nanti rencananya kita buang badannya ke Arif aja semua biar Dodi juga aman. Ya, harus mau Neng ya, harus ya Neng ya. Siap Pak. Biaya semua dari saya Neng. Kalau nanti pengacara yang lama minta ganti rugi, ya saya nanti Neng minta Ibu ya. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri mengungkap, bentuk kalimat ganti sebagian sabu dengan tawas yang dikirimkan Teddy kepada Dodi adalah perintah jahat yang diberikan oleh atasan kepada bawahannya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat ahli bahasa yang menjelaskan bahwa kalimat tersebut adalah kalimat perintah yang jelas dan tidak ambigu. Dari gambar yang di depan kami sampaikan, kami tayangkan, apa yang bisa saudara tafsirkan? Yang saudara penasihat hukum pertanyakan yang mana? Yang atas atau yang bawah atau yang mana? Sekaligus, itu bagaimana ahli menafsirkan apakah itu sebuah perintah atau bagaimana? Menurut saya, dengan melihat dua potongan komunikasi ini absolut ini perintah dan di dalamnya mengandung criminal intent, mengandung niat jahat. Tidak ada tafsiran lagi? Tidak ada. Ini perintah jahat. Ini perintah salah. Ini perintah di mana pihak pemberi perintah memiliki niat jahat, yaitu memanipulasi benda yang dibutuhkan untuk proses penegakan hukum. Criminal intentnya menurut saya tidak bisa disanggah. Seperti ini, contohnya ini dalam konteks kedinasan, atasan dan bawahan. Nah, ya. Perintah dari atasan itu ganti sebagian dengan tawas. Itu narasikah atau perintah? Dari predikat verbanya perintah Yang Mulia. Perintah ya. Karena ganti. Berarti harus ada respon dari yang menerima perintah. Mengharapkan respon dari lawan bicara. Pada isi chat yang dikirimkan oleh Teddy kepada Dodi, terdapat emoji yang membuat perintah tersebut seakan-akan bukan perintah serius. Namun, meski dianggap bercanda, hal tersebut tidak serta-merta dapat dianggap sebagai narasi bercandaan saja. Karena, perintah Teddy kepada Dodi untuk mengganti barang bukti sabu dan menjual kembali tak hanya sekali saja. Ada 3 kali perintah yang diberikan oleh Teddy kepada Dodi. Seperti juga perintah, mainkan ya mas, minimal 1/4-nya. Kalau begini bentuknya, dengan kalimat yang sama persis, tapi ada tadi yang saudara sebutkan emoticon, emoji. Ini yang real. Bagaimana saudara ahli menafsirkan ini? Ini di dalam psikologi diistilahkan sebagai disonans, ya, disonans. Disonans itu artinya ada 2 bagian, ada 2 elemen. Dalam konteks ini ada 2 bagian percakapan yang tidak konsonan, artinya tidak harmonis, tidak linear, tidak sejalan. Sesaat lalu di gambar sebelumnya saya katakan absolut itu adalah perintah yang mengandung criminal intent, perintah jahat. Tetapi begitu ditampilkan emoji tertawa, tafsiran saya atas pesan yang pertama menjadi relatif. Menjadi relatif. Tidak lagi absolut seperti tadi, tapi menjadi relatif. Artinya multitafsir. Apakah bercanda ataukah lainnya? Teddy tak bisa begitu saja lolos dari hukuman, hanya karena adanya emoji pada pesannya kepada Dodi. Hakim masih menemukan banyak kejanggalan dari kesaksian yang diberikan Teddy dalam persidangan. Saya ulangi sekali. Ini kan jelas itu. Kalaupun berupa berita, narasi atau perintah, mainkan mas, minimal 1/4. Artinya itu laksanakan minimal 1/4. Kan itu maksudnya kan. Betul Yang Mulia.